izinkan saya untuk bercerita. Jadi awal mula saya dinyatakan sakit pertama kali dinyatakan kena COVID-19 ya. Jadi awalnya itu saya hari Jumat pulang ke rumah, kemudian Sabtu Minggu di rumah, Senin itu merasa badan itu kurang nyaman, artinya meriang-meriang. Kemudian di kantor kebetulan saya ada acara Zoom dengan di unit umum. Zoom ini saya lakukan, saya jalani, kemudian sorenya itu badan terasa makin meriang. Jadi awalnya makin meriang, setelah meriang itu besok paginya saya lakukan swab antigen ya, swab antigen hasilnya dinyatakan positif. Kemudian sorenya kami daftarkan untuk PCR juga dinyatakan positif. Lah dari situlah terus akhirnya kami melakukan isolasi mandiri di rumah sendiri, di rumah dinas ya, kebetulan di Pintas ini sendiri. Jadi di rumah dinas ini sendiri kita lakukan isolasi mandiri. Nah, di saat isolasi mandiri itu karena baru pertama kali ngalami sakit seperti ini, kita ya sesuai dengan arahan dokter, kita vitamin dan sebagainya, jalani semuanya lah ya. Termasuk yang awalnya itu setelah sakit meriang itu berhenti, itu terasa nosmia ya. Jadi yang tidak merasakan apa-apa gitu ya, makan juga hambar, itu memang saya alami juga. Cuman saya ingat pada literatur yang pernah saya baca itu ada bawang putih itu diminta untuk dimakan ya, dimakan mentah-mentah gitu, makan terus itu kok bagus. Nah, saya jalani itu kok balik lagi, jadi makannya terasa enak gitu. Nah, setelah 2-3 hari kemudian baru saya ada rasa batuk, Pak. Batuk sesek, kemudian dada ini sesek, napas itu susah. Nah, dari sini dikirim oleh teman-teman dari kantor oksigen, bantuan oksigen. Saya coba pakai oksigen itu masih juga terasa sesek. Akhirnya kami minta untuk dirujuk ke rumah sakit. Dan kebetulan rumah sakit yang kami rujuk pada saat itu adalah rumah sakit Menuju Waloyo. Perasaan pertama kali dinyatakan positif itu ya apa ya, semacam kayak kehilangan pandangan yang ini, Pak. Karena apa ya, memang sakit COVID-19 itu bukan penyakit yang boleh dikata ya, yang mungkin itu adalah musibah ya. Ada apa istilahnya virusnya ini. Cuman pada saat dinyatakan pertama kali itu memang saya kayak kehilangan harapan gitu. Karena jujur aja pada saat dinyatakan positif itu sebelumnya kan juga ada masukan-masukan dari teman-teman kalau sudah kena itu udah kayak harapannya untuk hidup itu tipis. Nah, dari sinilah terus akhirnya mempengaruhi. Pada saat saya dinyatakan positif itu kayak blank ya. Ngeblank, nggak punya pandangan yang sekiranya apa ya, pokoknya kosong gitu ya. Kosong sehingga wah ini kalau sudah dibawa ke rumah sakit ini udah harapannya itu tipis, alias ya boleh dikatakan orang Jawa itu katanya mati ya, game ya. Itu seperti itu. Nah, ini pada saat itu luar biasa, jadi tekanan itu membawa tekanan karena rasa psikis itu, Pak, itu membuat tekanan semakin menekan diri saya, sehingga mungkin dari tekanan ini ya, tekanan pikiran, pola pikir yang tadi itu menekan imun saya sehingga imunnya makin menurun. Bahkan saturasinya saya dari 96 saya itu turun menjadi 86 ya. Ya, ini kan turun. Jadi ini kan drastis sekali. Nah, ini kan perlu penanganan. Ya. Nah, itu kan membuat itu. Jadi memang pertama adalah saat dinyatakan positif itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, bahkan itu membuat langsung semuanya drop. Jadi pikiran kosong seolah-olah nggak punya harapan gitu. Itu Pak yang saya rasakan pertama kali itu. Bahkan sampai dengan detik ini pun seandainya saya dengar ada yang positif itu saya sudah membayangkan orang ini pasti menyerahkan seperti yang saya rasakan dulu gitu, Pak. Itu Pak, yang seperti itu. Untuk penanganan prosedur kesehatan di COVID ini kalau menurut saya sudah bagus ya. Jadi mulai dari antigen, terus tracingnya itu sudah bagus. Jadi
sudah dilakukan juga mungkin di kantor-kantor dan juga di instansi lain. Jadi setelah ada yang dinyatakan positif, ini sudah dilakukan tracing dan sebagainya itu, terus kemudian dilakukan paling tidak ya untuk yang kena, yang positif tadi harus dilakukan isolasi mandiri dan sebagainya. Dan kalau memang dibutuhkan, memang pada saat di bulan Juli itu kan tinggi-tingginya, kalau memang dibutuhkan ke rumah sakit ya ke rumah sakit, itu dirujuk ke rumah sakit, dan itu penanganannya cepat itu. Saya salut itu. Jadi untuk prosedur kesehatan sudah bagus kalau menurut kami. Seperti itu, Pak. Nah ini saya cerita, jadi setelah saya ini nyambung ya, jadi setelah saya dinyatakan positif isolasi di rumah, terus kemudian ada sesak napas yang luar biasa itu, saya kan diminta rujuk rumah sakit. Pertama kali saya masuk di rumah sakit Wingi ya, rumah sakit Ngudi Waluyo itu di IGD. Di IGD ini satu malam ya, satu malam dilakukan observasi biasanya di sana lah. Itu pada saat malam itu yang namanya banyak Pak pasiennya itu, saya sampai ya deg gitu ya, masuk aja baru masuk itu udah terasa deg gitu ya. Wah, nah kok pasiennya banyak, mulai dari luar kantornya itu, parkiran itu sudah ada pasien yang nunggu, terus masuk ke ruang IGD itu masih di lorongnya aja sudah banyak yang sudah di pinggir-pinggir itu udah apa ya, pasien-pasien sudah tidur dulu banyak sana juga. Nah ini bikin, jujur aja pada saat itu benar-benar bikin saya juga down ya. Terus masuk di dalam ditangani oleh dua nakes pada saat itu, terus dilakukan apa namanya, ambil darah, sampel darah, kemudian pakai oksigen juga ya. Nah tapi itulah. Nah dalam waktu malam itu nakesnya ini bilang, bapak bisa coba istirahat gitu. Nah pada saat diminta untuk istirahat semalam itu, wah itu luar biasa Pak. Jadi di dalam IGD-nya itu kan terdapat 3 orang insya Allah pada saat itu yang meninggal dunia. Paling memang yang meninggal dunia kemarin itu usianya ya sudah sepuh ya, mungkin di atas 60-an ya. Jadi usianya memang di atas 60-an itu. Nah itu pas kebetulan dekat dengan saya. Jadi rasanya itu semakin deg-degan gitu. Nah setelah itu besok paginya alhamdulillah kami dimasukkan ke ruang isolasi Dahlia 1. Nah ini disinilah ternyata bayangan saya yang semula dulu selalu ya boleh dikata kalau masuk rumah sakit itu pasti wah deh wis mati gitu ya. Nah ini perbedaan. Jadi setelah masuk di ruang isolasi Dahlia saya baru ada perbedaan. Jadi setelah ditangani, dikasih infusnya, entah dikasih obat apa itu nggak tahu, terus dikasih minum obat juga, insya Allah mungkin 7 sampai dengan 12 sekali minum ya, sekali minum ada 7 butir atau berapa itu ya. Alhamdulillah penanganannya, terus diedukasi oleh dokternya, jadi nakesnya sendiri, dan saya masih ingat Mas Rahmat dan kawan-kawan itu cewek juga ada ya, tapi karena wajahnya nggak hafal karena pakai PD lengkap itu ya, wah kayak astronot itu ya. Jadi hanya tahu namanya saja itu. Ya selalu mengedukasi Pak. Ini yang boleh dikata saya tidak dapat. Jadi diedukasi Pak, nanti Bapak upayakan bisa lakukan menjemur diri dan sebagainya itu. Minumnya harus teratur dan sebagainya. Nah terus kemudian yang seandainya kan kita kan kalau sakit itu kan pengen ada semacam yang nungguin. Nah kayak gitu, ternyata di sana itu ada grup WhatsApp-nya. Grup WhatsApp ini yang digunakan untuk komunikasi antara kami pasien dengan nakes yang ada maupun dokter yang ada, sehingga keluh kesah kami saya sampaikan ke grup itu langsung ditindaklanjuti. Nah ini yang luar biasa. Terus kemudian penanganan itu yang kemudian kita juga ada mungkin titipan makanan atau minuman dari luar, kan kita juga butuhkan lagi itu dititipkan, dijemur kan diantar sampai dengan lokasi kamar saya itu. Nah inilah, nah itu kan berat itu Pak. Ya, saya membayangkan pakai APD kayak gitu, napas susah sudah mengganggu itu, saya juga membayangkan itu. Ya itu, ya yang pasti ini berbeda jauh dengan pola pikir saya bahwa kalau sudah masuk rumah sakit ini penanganannya seperti ini, harus sendiri dan sebagainya gitu. Ternyata enggak. Jadi teman-teman nakes inilah adalah saudara dan juga yang benar-benar menemani kita, sehingga komunikasi yang baik antara nakes dengan pasien ini juga membantu kami dalam untuk meningkatkan ya paling tidak imun itu tadi. Terus diminta untuk berjemur juga gitu. Bahkan niatan agar
cepat sembuh Pak ya, cepat sembuh itu seperti itu. Niatan ini kami melakukan berjemur itu awalnya 30 menit, kemudian meningkat lagi 45 menit, 1 jam. Bahkan setelah, ingat saya itu setelah 3 kali berjemur itu saya lebih daripada 1 jam, bahkan sampai 1,5 jam. Nah ini ternyata itu membantu untuk proses imunnya juga meningkat, karena kan mungkin dengan adanya panas tersebut virus yang ada di dalam tubuh kan melemah, terus dikasih obat, vitamin, nutrisi yang lengkap itu akhirnya membuat semuanya lengkap. Jadi vitaminnya sudah ada yang berupa minum, terus nutrisi makanan juga lengkap, on time dan sebagainya, hidup teratur kayak seolah-olah saya di rumah sakit itu. Jadi pola makan dan semuanya lebih teratur di rumah sakit daripada di rumah sendiri gitu. Itu yang saya alami dan luar biasa. Jadi tenaga kerja, dokter, nakesnya maupun dokternya dan juga seluruhnya akrunya itu luar biasa. Saya salut sama mereka. Saya terima kasih untuk mereka. Pengalaman yang paling berkesan yang pasti memang ya edukasi dari nakes tadi. Selalu nakes ini setiap melakukan cek atau kontrol apa itu selalu memberikan satu pemahaman bahwa COVID-19 itu sesuatu hal yang tidak harus ditakuti gitu ya, takut itu selalu memberikan itu. Kemudian ketawa-tawa itu, walaupun ketawanya ya memang harus pakai masker ya, nggak ketawa, tapi dari ketawanya kan kelihatan bahwa kita memang harus suruh ketawa. Itu yang pertama ya, kesan yang itu. Jadi itu membuat kita lebih semangat karena jauh dari keluarga sudah nggak ada sama sekali ya. Jadi itu lebih semangat. Terus yang kedua, kesan yang paling saya benar-benar melihat itu adalah yang semula awalnya saya itu hanya tahu bahwa nakes itu bekerja 24 jam ya secara shift itu seperti itu di televisi, tapi ternyata sekarang ini saya ngalami sendiri. Bahkan yang saya sangat terkesan, bahkan ya sampai dengan saat ini tidak bisa berkata-kata itu pada saat mereka melihat para nakes yang melayani kita itu pasien-pasien itu ada di ruangan ya, di teras mereka mungkin saking capeknya mereka tidur-tiduran. Jadi tidur, kalau nggak ada yang itu kan udah tidur, berusaha untuk tidur, mungkin itu ya, mungkin rasa capek itu, dan tidurnya tidak di kasur ya, tidak di spring bed, tapi tidur mereka di teras, di lantai. Ini yang bahkan saya masih ada fotonya nih, mereka itu tidur sambil duduk ya, ada yang duduk ada yang tidur gitu, geletak gitu, sambil ada juga yang duduk-duduk itu sambil ngobrol sama temennya, mungkin membahas tentang pasiennya dan sebagainya. Itu kesan yang paling itu. Dan penanganan saya juga berkesan sekali bahwa memang komunikasi antara pasien dengan dokter maupun dengan nakes itu selalu terhubung baik. Itu membuat motivasi untuk kesehatan, untuk sembuh itu sangat tinggi. Itu yang kami rasakan. Untuk pesan saya kepada para nakes, tetap semangat, bersabar ya harus sabar, karena ya pasien yang dihadapi kan banyak macam, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang usia muda, ada yang remaja, ada yang juga bahkan tua. Nah ini harus sabar, yang beribu sabar ya, sabar dan selalu mengedukasi kepada teman-teman nakes, pasien. Jadi selalu mengedukasi dan selalu moga-moga pesan saya dan juga doa saya, moga-moga teman nakes yang di sana termasuk dokter dan juga kru Rumah Sakit Ngudi Waluyo selalu sehat ya, sabarnya yang sesabar-sabarnya, kemudian sebagai pilot untuk membuat kita semakin sembuh dari COVID-19 itu, untuk pasien-pasiennya dan juga untuk para nakesnya selalu berdoa, berusaha selalu optimal melayani dengan tulusnya hati. Kesan pesan saya untuk masyarakat warga Kabupaten Blitar ya, jadi virus COVID-19 itu adalah bukan sesuatu hal yang tabu ya. Kalau sudah divonis kena COVID-19 bukan berarti boleh dikata harga mati terus tidak harus melakukan apa-apa. Pesan saya bahwa karena COVID-19 itu adalah musibah nasional ya, tetaplah untuk selalu menjaga prokes ya, selalu mencuci tangan, memakai masker terutama, terus pakai hand sanitizer, dilarang ya, boleh dikata mengurangi perkumpulan
berkerumun dan sebagainya. Jadi kalau sudah dinyatakan positif, jangan pesimis bahwa Anda itu nanti ya mohon maaf mati gitu ya, karena orientasinya ke sana, karena penyakit ini boleh dikatakan belum ada obatnya yang pasti ya, masih ada. Nah ini selalulah itu. Jadi pesan saya kalau sudah divonis jangan tabu untuk konsultasi kepada dokter, bahkan kalau perlu langsung bawa ke rumah sakit kalau memang sudah ada rasa-rasa yang sekiranya tidak bisa kita atasi. Contoh yang paling keras itu adalah tatkala sudah terjadi sesak, ini perlu pertolongan. Yang pertolongan ini yang tahu adalah orang medis. Nah, maksud saya mereka langsung ke medis itu. Nah, progres selalu dijaga, dan yang paling utama saat ini alhamdulillah pemerintah juga sudah menggalakkan untuk segera melakukan vaksinasi, sehingga paling tidak andaikan kita masih ada misalkan potensi tertular atau apa, itu tidak fatal gitu ya, tidak fatal, sehingga masih penanganan itu akan lebih mudah dan mungkin akan lebih tingkat kesembuhannya itu semakin tinggi gitu loh. Nah ini perlu didukung, jadi memang vaksinasi harus segera kita lakukan, baik yang sudah yang baik yang kemarin sudah terkena mungkin 3 bulan setelah itu baru vaksin dan sebagainya, tapi dimohon untuk segera vaksin, itu salah satunya kuncinya itu pesan saya. Dan untuk tim dari Rumah Sakit Ngudi Waluyo ya, saya pribadi dan atas nama keluarga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya ya, baik moralnya, bantuannya untuk mengedukasi kami, memerawat kami selama di sana 14 hari saya di sana, dan juga keluarga, istri saya, anak saya ya. Terima kasih sekali atas bantuan dari seluruh kru dan juga nakes yang ada. Kami alhamdulillah sembuh sampai dengan sekarang, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini pun kami masih sehat walafiat. Terima kasih untuk Rumah Sakit Ngudi Waluyo. Awal mula gejalanya itu saya flu, pilek gitu kan ya. Saya pikir memang saya lagi flu, jadi sampai ke hari kedua si flu-nya tuh lebih parah gitu. Terus hari keberapa ya, hari ketiga, hari keempat baru saya itu kayak nggak bisa nyium bau. Nah dari situ saya panik, wah saya COVID ini. Setelah itu hari kelima, dari pagi itu aku bilang saya harus nyium sesuatu, tapi masih ada tercium sedikit gitu. Terus parfum dari siang malam baru saya nyium parfum, nggak bisa nyium apa, saya panik sih, tapi saya pura-pura tenang. Habis itu demam, hari kelima itu demam, terus saya kasih paracetamol kan, karena memang kalau orang awam kalau demam itu obatnya paracetamol gitu kan ya. Saya kasih, setelah itu reda, tapi cuma beberapa, enggak lama. Biasanya kan habis itu reda gitu ya, itu semakin habis reda terus habis itu panas lagi. Panasnya itu sampai yang kayak panas banget. Saya nggak tahu sih itu berapa, kan karena nggak dicek ya. Habis itu mulai hari ke-7 itu saya sesak gitu. Terus batuknya itu kayak nggak berhenti gitu, ngikil ya kata orang Jawa ya, ngikil sampai sakitnya itu di ulu hati, kayak capek gitu, kayak kan kena tekanan gitu kan. Si perut itu kalau batuk kan kayak nahan gitu ya, itu sampai kayak apa sih, ngilu-ngilu gitu rasanya. Habis itu hari ke-8-nya itu ya, besoknya itu baru ke rumah sakit. Jadi mulai dari rumah saya sudah ini kan, oh ini gejala COVID, dan terus sampai ke 7 hari itu kan lebih kayak ada ngilu-ngilu kayak apa, oh ini katanya gejalanya seperti. Jadi kalau pas ke rumah sakit saya ditanya sama si nakesnya, gimana Mbak Nova nanti gimana ini perasaannya, ini nanti positif apa negatif? Saya bilangnya kalau saya rasa saya positif. Saya tahu bahwa si nakesnya itu bikin saya nggak shock gitu ya. Jadi ditanya dulu sama kayak ngobrol gitu. Terus saya bilangnya saya positif. Terus si nakesnya iya berarti sudah siap kalau positif? Siap.
kebanyakan juga kan kalau orang-orang tuh takut dan malu ya. Jangan sampai malu. Menurut saya kalau memang ada gejala harus cepat berobat, memang harus ditangani gitu. Alhamdulillah ya, kalau dari awal saya datang karena memang hari itu memang puncak-puncaknya COVID, itu saya bulan Agustus ya. Saya itu memang ke sana itu malam dan ya sesuai prosedur saya antri ya, daftar, dan ternyata si kamarnya itu penuh. Ya, penuh. Habis itu saya baru dapat kamar itu besok. Setelah itu saya diantar ke ruang isolasi dari hari pertama sampai hari besoknya saya pulang itu bagus sih menurut saya. Menurut saya sangat jauh dari berita gitu, nggak sama sih. Karena saya sudah mengalami nggak seram sama sekali, malah kalau di rumah itu saya seram karena nggak ada yang ngerawat saya. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau di gitu ya? was-was. Tapi kalau di rumah sakit saya tahu ada perawatan, terus ada jam-jamnya gimana saya itu harus dikasih obat apa. Itu kan kalau di rumah nggak tahu. Menurut saya memang harus di rumah sakit kalau sakit sih. Ketulusan si nakes untuk merawat saya. Ya, jadi kalau melihat berita hoax gitu ya, saya waktu di dalam itu ya saya kasihan gitu. Ini padahal memakai baju apa itu? Yang hazmat itu, itu panas banget. Saya tahu keringat mereka menetes. Sangat berkesan. Saya seperti tidak lagi di rumah sakit. Saya seperti di dalam rumah dan punya keluarga baru yang merawat saya. Saya tidak merasa menjadi orang lain. Saya merasa si para nakes itu tulus buat membantu saya sehat. Jadi waktu pertama datang itu saya pikir kayak di rumah sakit kan pakai tataan gitu, pakai mangkok-mangkok. Ternyata pas waktu datang kayak saya lagi DO makanan dari luar. Pesannya yang jelas semuanya harus menaati prokes gitu ya. Terus juga menjaga imun sendiri ya. Dan juga jangan percaya hoax karena hoax itu membuat imun kita itu turun. Yang paling penting itu prokes ya. Kita tidak tahu kapan itu virusnya kita itu menyerang. Kita di rumah aja juga bisa kena, di mana-mana pun juga bisa kena. Jadi memang harus dari diri sendiri, dari benar-benar harus tahu sendiri gitu, gimana menjaga kesehatan diri sendiri. Kalau sakit harus segera diperiksa ya. Nggak usah malu, nggak usah takut. Kalau sekarang menurut saya si COVID ini bukan hal yang menakutkan untuk kita harus diem-diem biar tetangga, biar ini kan. Kita harus itu sadar diri ya. Itu vaksin itu ya harus memang wajib ya.